Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Wahyu Setia, dengan NIM B1120200623 Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan hasil resum materi keempat, yaitu tentang implementasi sistem informasi manajemen. Baik, mungkin bisa langsung saja untuk mempersingkat waktu. Pada slide yang pertama itu ada pengertian web. Untuk pengertian web tersendiri itu ada website atau sering kita singkat dengan web, merupakan suatu halaman situs dari sistem informasi yang dapat diakses secara cepat oleh seseorang user atau mendapatkan sebuah data ataupun informasi. Nah, website dapat tercipta dari adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat nih. Melalui perkembangan teknologi informasi ini tercipta suatu jaringan antar komputer yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Tak heran. Jadi pengguna web ini dari waktu ke waktu akan semakin diminati dibanding segala hal yang bersifat konvensional. Lanjut ke slide yang berikutnya, yaitu ada pertumbuhan data web. Kita bisa lihat pada gambar bahwa perkembangan data web bermula pada tahun 1985 sampai dengan sekarang. Di mana pada tahun 1985 sampai 1995 menggunakan data web personal komputer. Maksudnya adalah seperangkat komputer yang bersifat serbaguna yang memiliki ukuran, kemampuan, sekaligus harga tersendiri yang hanya digunakan oleh individu atau seorang saja. Nah, kita bisa ambil contoh, ada laptop, tablet, atau notebook, dan lain sebagainya. Nah, di urutan yang kedua, kita bisa lihat di situ ada pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2000-an. Tahun 2000, mohon maaf. Di situ kita bisa lihat ada network atau client or server ya. Pada dasarnya, client server merupakan konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem klien dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Dalam konteks database, klien membuat sebuah halaman website melalui berbagai aplikasi software nih, atau device hardware, dengan memberikan visual halaman yang menarik atau disebut juga dengan user interface. Selanjutnya ada pada tahun 2000-an sampai 2005. Pertemuan data web menggunakan pertumbuhan data web menggunakan on-premise web. Dalam pengertian bahasa Indonesia, kita memahaminya dengan kita bisa memahaminya bahwa kita meletakkan server di suatu gudang, menginstal sistem operasi dengan menjalankan aplikasi kita. Jika server dijalankan di gedung tersebut, berarti harus ada departemennya. Dalam konteks ini yaitu teknologi informasi, departemen teknologi informasi, yang menjaga server tersebut, baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Di sini pihak vendor sudah lepas semuanya ke departemen teknologi informasi. Nah, untuk selanjutnya pada tahun 2005 sampai dengan 2010
Dalam perkembangannya, pertumbuhan data web, ada on-demand web. On-demand web ini adalah layanan yang memungkinkan kamu sebagai pengguna untuk meminta tayangan yang diinginkan. Contohnya dalam hal ini ada YouTube ya. Terus yang terakhir di situ ada pada tahun 2010 sampai sekarang atau 2020-an lah. Pertumbuhan data webnya adalah community web. Maksudnya adalah di sini tempat berkumpulnya orang-orang yang ingin bersosialisasi melalui pembentukan sebuah komunitas. Nah, di situs ini user dapat saling bertukar informasi dan bentuk grup-grup yang gunanya untuk bersosialisasi. Biasa kita sering dengar dengan istilah forum. Dalam konteks ini juga kita bisa ambil contoh. Di sini ada WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada perkembangan internet. Jika dilihat pada periode terciptanya web hingga saat ini, maka dapat dikatakan web merupakan salah satu subteknologi yang memiliki perkembangan yang begitu pesat. Di sini kita bisa lihat langsung aja ke web 1.0. Web ini merupakan web yang pertama kali digunakan dalam aplikasi World Wide Web atau lebih bersifat personal. Ciri-cirinya yaitu ada halaman yang statis atau hanya berfungsi untuk menampilkan. Terus juga halaman masih didesain sebagai HTML murni yang hanya memungkinkan orang untuk melihat tanpa adanya interaksi. Biasanya hanya menyediakan semacam buku tamu online, tapi tidak ada interaksi yang intens. Jadi tidak ada timbal baliknya buat si pembaca gitu. Terus juga masih menggunakan form-form yang dikirim melalui email sehingga komunikasi masih menggunakan dengan satu arah. Selanjutnya ada web 2.0 atau 2.0. Web ini adalah sebuah istilah yang dicetuskan pertama kali oleh O'Reilly Media pada tahun 2003. Namun dipopulerkannya pada konferensi web 2.0 pada tahun 2004. Jadi ada beda setahun ya. Merujuk pada generasi yang dirasakan sebagai generasi kedua, layanan berbasis web seperti situs jaringan sosial, wiki, perangkat komunikasi, dan yang menekankan pada kolaborasi online dan berbagai antar pengguna. Nah, ciri-ciri situs ini atau web ini, jadi web ini itu sebagai platform, sebagai data sebagai pengendali utama, terus juga efek jaringan diciptakan oleh arsitektur partisipasi, terus yang selanjutnya ada mudah untuk digunakan dan diadopsi oleh user. Jadi siapa saja mungkin nanti bisa menggunakan web ini. Terus akhir dari siklus peluncuran perangkat lunak, model bisnis yang ringan yang dikembangkan dengan gabungan isi dan layanan. Yang selanjutnya sini ada web 3.0 atau 3.0. Lambat laun sudah jadi kebiasaan dan kebutuhan orang di dunia maya selalu berubah, selalu bertambah
Eh, Hal ini juga sejalan dengan semakin cepatnya akses internet, broadband, dan teknologi komputer yang semakin canggih tentunya. Pada telekomunikasi sudah 4G, sekarang makan mungkin menuju ke 5G. Susah banget. Mohon maaf ini. Begitu juga yang terjadi dengan website yang meluncurkan web 3.0, di mana di sini seolah-olah sudah seperti kehidupan di alam nyata. Web 3.0 juga memiliki ciri-ciri umum seperti sugesti, happen, dan provide. Jadi web ini sudah seperti asisten pribadinya kita. Next aja ya. Nah, ini ada contoh-contoh aplikasi atau situs web yang bisa kita pahami bersama. Ini di sini ada bermula dari situs web 1.0 ya dan sebagainya. Nah, ini ada perkembangan digital pada tahun 2020. Jadi total populasi penduduk di dunia itu berkisar 7,75 miliar. Ya, 55%-nya ini menggunakan web ya. Dengan 5,19 miliarnya itu atau 67% dari kisaran populasi ini menggunakan mobile handphone ya, mobile phone. Jadi di sini kita bisa lihat juga populasi penduduk kisaran 4,54 miliar atau 59%-nya menggunakan internet dan 3,80 miliar atau 49%-nya aktif di media sosial. Nah, kita bandingkan dengan yang ada di Indonesia. Di Indonesia tersendiri itu ini data pada tahun 2020 ya. Jadi mungkin ada data terbaru, tapi saya mendapatkan data pada tahun 2020. Total populasi di Indonesia itu ada 272,1 juta jiwa atau 55%-nya aktif di dunia internet. Luar biasa banget ini. Di mana 338,2 juta ini ya malah lebih dari populasinya, bahkan ya mungkin satu orang ada yang punya 2-5 handphone lah. Makanya di sini dalam data lebih banyak penggunaan handphonenya ketimbang populasi orangnya, termasuk saya juga memakai 2 handphone. Untuk penggunaan internetnya ya mungkin penggunaan handphone tidak selalu dengan internet ya. Ada yang handphonenya jadul, mungkin HP kentang ya. Bisa gitu karena dengan 160,0 juta itu aktif di media sosial. Nah, media sosialnya apa aja kita bisa lihat di slide berikutnya. Sini kita bisa lihat nih, pada ini data terbaru media sosial yang terpopuler di Indonesia. Ya, ada yang pertama, di urutan pertama ada YouTube, WhatsApp, Instagram. Nah, ini didominasi oleh anak-anak kecil udah mulai bisa YouTuber, udah bisa
WhatsApp-an, kalah sama ini yang orang-orang old-nya, orang-orang tuanya gitu. Beda zaman. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk pengaruh internet pada masa pandemi COVID nih, terutama untuk kalangan pelajaran mahasiswa, berkat adanya internet, mereka masih tetap bisa belajar meskipun di tengah-tengah pandemi yang haruskan belajar di rumah. Nah, nanti ini juga ada keuntungannya bagi kita kaum mahasiswa. Jadi nggak boleh tatap muka, tapi masih tetap bisa belajar. Bukan belajar mencintai, ya, belajar. Nah, ini metode pembelajarannya tadi ada m-learning atau mobile learning dan juga electronic learning. Nah, kita kaum mahasiswa ini sekarang atau pelajar ini menggunakannya lagi learning dulu, soalnya masih pandemi. Mungkin yang di zona hijau sudah melakukan m-learning. Nah, apa sih perbedaannya m-learning atau mobile learning dengan electronic learning ini? Jika kita perhatikan m-learning dan learning, sama-sama ada sebuah kata nih yang belakangnya ada learning. Ya, sama-sama ada sebuah kata learning. Jadi apakah keduanya itu sama? Nah, tentunya keduanya ini berbeda ya teman-teman. Jadi learning atau mobile learning ini adalah ini yang atas nih, yang atas ya. Segala bentuk pembelajaran yang diberikan dengan menggunakan perangkat genggam dan perangkat portable lainnya. Jadi di sini kita cuma bisa offline ya. Offline itu ya berarti kita berada di tempat, bisa melihat wujudnya secara langsung dengan mata telanjang. Nah, untuk learningnya atau electronic learningnya adalah segala bentuk pembelajaran yang disampaikan dengan menggunakan perangkat elektronik seperti komputer melalui jaring internet untuk mengaksesnya. Jadi tidak melulu tentang komputer ya, jadi bisa menggunakan smartphone juga dan ya dan lain sebagainya lah. Sekarang udah banyak juga teknologi baru. Nah, peralatannya apa aja atau perakasan dalam teknologi learning ini? Kita bisa lihat di sini ada smartphone tadi, apa yang sudah saya sampaikan juga, ada notebook, laptop, MP3 player itu buat ya kita mendengarkan musik, mendengarkan istilahnya suara, ada handphone, ada tablet juga. Nah, yang terakhir ini ada peran teknologi informasi. Jadi peran teknologi informasi ini sangat berguna sekali, apalagi buat kita nih zaman-zaman now, harus peka sama teknologi, jangan ketinggalan zaman. Nanti kita bisa dibodoh-bodohi ya teman-teman kalau kurang terhadap teknologinya, kurang paham maksudnya. Nah, jadi di sini peran teknologi informasi di sini ada fleksibel, maksudnya itu aktivitasnya selama 24 jam. Jadi kapan saja kita bisa mengakses. Di situ juga ada speed real time proses. Jadi kita bisa cepat nih mempermudah cara berkomunikasi juga, cepat beradaptasi dan sebagainya lah. Kita juga bisa memberikan pengetahuan atau sumber informasi. Di sini ada sharing media. Ini saya kurang familiar ini kata-katanya, knowledge sharing media. Dan kita juga bisa melatih kreativitas kita. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.